Selatan di mana saja Anda berada. Bersyukur kami masih diberikan kesempatan oleh Ketua KPU Kabupaten Selatan bersama Bapak Repa Bima, dan sebelah beliau juga ditemani oleh Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagai anggota YPI Hulu. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang kepada kedua narasumber kita yang mana begitu luar biasa perjuangan mulai dari kemarin sampai persiapan hari ini juga semuanya tetap berjalan dengan lancar, dan ini tidak terlepas dari berkat dan kuasanya Tuhan tentunya. Kita bersyukur. Dan pendengar dimanapun Anda berada sekarang ini juga Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 93,1 MHz, dan juga Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Net Nia Selatan, dan juga melalui WhatsApp dan Facebook RRI Nia Selatan. Dan ini juga nanti kita akan kolaps ya ke Facebook dari KPU Kabupaten Nia Selatan juga. Baik, saat ini seperti yang terlihat saya tidak sendiri, saya Putra yang akan memandu obrolan kita di sore hari ini. Dan di sebelah kanan saya saat ini ada Ketua KPU Kabupaten Nia Selatan, yaitu Bapak Repa Duha. Kita sapa dulu Pak Repa Duha. Selamat sore Pak Repa Duha. Ya, selamat sore. Ini Pak Repa Duha sebenarnya kelihatan capek sekali ini, atau bagaimana? Biasa aja. Biasa aja. Tugas. Oke, luar biasa. Dan Pak Repa Duha ini juga saat ini juga sangat begitu tenang ya dalam pelaksanaan proses dari awal sampai berjalannya di hari kedua untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tentang verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon ini. Di sebelah Pak Repa Duha saya juga menyapa ada Ibu Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara sebagai anggota, itu Ibu Medjani yang sore Ibu. Ya, selamat sore buat kita semua para pendengar Radio Republik Indonesia dan sore buat kita semua. Bagaimana kabarnya Bu sampai sejauh ini Bu? Mau melelahkan atau bagaimana? Iya, sangat melelahkan, tapi kita bersyukur boleh berjalan dengan baik mulai dari hari pertama kemarin tanggal 4 dan hari ini tanggal 5 kita boleh menyelesaikan satu pasangan calon untuk hari ini. Baik, saya dulu ke Pak Ketua KPU dulu nih, Pak Repa Duha. Pak Repa Duha, sebelum kita berbicara untuk hari kedua ini, kita ingin mengetahui juga nih, pendengar juga dan pemirsa juga yang menyaksikan channel ini juga, seperti apa suasana pada verifikasi pertama pada pasangan calon HD dan juga Firman untuk pelaksanaan kemarin, bisa diceritakan Pak? Ya, terkait dengan suasana pendaftaran itu kita berharap dan seperti apa yang kita saksikan bersama itu bisa berjalan dengan baik di hari pertama dan hari kedua ini, dan tentunya itu sebagaimana ketentuan yang ada. Jadi prosesnya itu berjalan dengan aman, terkendali, dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi demikian. Oke, baik. Kalau berbicara soal pelaksanaan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, kira-kira dari pasangan calon sendiri untuk mendaftarkan diri pada proses penyelenggaraan pendaftaran kemarin, kira-kira ada nggak teman-teman kendala ketika mereka melakukan pendaftaran kemarin? Ya, pada prinsipnya dalam sistem pendaftaran pasangan calon dan sebelum dilakukan pendaftaran yang jatuh pada tanggal 41 tanggal 6, itu tentunya kita sudah menyampaikan kepada pimpinan partai politik dalam rapat kerja dan juga dalam pertemuan untuk persiapan pendaftaran hal-hal yang mungkin kekurangan ya, itu dapat disampaikan kepada kita melalui pimpinan partai politik ataupun NU. Dipastikan semua kendala tidak ada kendala dan berjalan dengan baik sebagaimana sistem yang ada. Oke, kalau berbicara soal KPU Selatan dalam progres kerja untuk pendaftaran ini, untuk seluruh proses pendaftaran yang dilakukan paslon ini sudah sesuai dengan harapan dari KPU sendiri? Ya,
berbicara masalah dengan mekanisme tahapan, kita sebagaimana yang kita saksikan bersama, mulai dari hari pertama sampai hari kedua hari ini itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dalam hal juga kita dalam menerima proses pendaftaran dan juga penerimaan dokumen itu sudah ada indikator kita, sudah ada aturan-aturan yang mengatur pertemuan itu. Jadi berjalan sesuai dengan prosedur. Untuk kesimpulan selama 2 hari ini seperti kepastian dari peserta pemilu kada, apa berikutnya yang akan dilakukan? Ya, setelah proses pendaftaran nanti akan kita tutup pukul 16.00 waktu setempat dan masih berlanjut ya untuk besok di hari ketiga. Dan setelah itu kita akan umumkan dokumen pasangan calon kepada publik atau kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat. Dan setelah itu kita akan melaksanakan sesuai dengan surat juga. Itu ada tahapan pemeriksaan kesehatan, ada penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, ada verifikasi syarat calon yang akan kita laksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September 2020. Sampai nanti pada akhir jadwal verifikasi persyarat pencalonan dan syarat calon itu pada penetapan pasangan calon yang berakhir 23 September 2020. Jadi itu harapannya, dan mudah-mudahan ini semua bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ada. Ya. Baik, saya ke Ibu Komisioner Divisi Teknis untuk penyelenggara sendiri. Ibu bisa diceritakan suasana yang ada Bu di suasana hari pertama dan hari kedua ini Bu dalam pelaksanaan penyelenggaraan bagaimana? Ya baik, tentu kita ketahui bersama di hari pertama kemarin kita mendengarkan dan melihat sendiri dinamika pada saat pendaftaran hari pertama. Ya, kita bisa menyaksikan ya, karena kedua masyarakat juga menyiapkan secara langsung seperti apa suasana pendaftaran. Pada intinya berjalan dengan baik ya. Sekalipun kemarin itu dari jam 11 ya, dari jam 11 sampai sore menjelang malam baru selesai. Kenapa? Karena partai pengusung di hari pertama itu ada 9 partai dan kita juga telah melakukan semua tahapan dalam pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat calon. Dan setelah kita nyatakan semuanya lengkap, maka kita melakukan input ke dalam sistem silon kita ya, sistem informasi pencalonan itu harus selalu kita input ya, dan sehingga berdasarkan itu semua baru kita bisa membuatkan berita acara dan tanda terima yang disebut dengan PT1 OEK, tanda terimanya. Dan itu sudah kita lakukan dan kita sudah menyerahkan kepada pasangan calon, juga kepada partai pendukung dan juga kepada pihak Bawaslu Kabupaten yang Selatan dan itu aksi dan di hari ini tadi di hari kedua kita menerima satu pasangan calon ya, waktunya mungkin tidak seperti yang hari pertama karena pada calon pada hari ini hanya diusung oleh 3 sehingga dalam penginputan data di silon kita relatif singkat, 3 pasangan partai pendukung. Iya, demikian. Bisa dijelaskan
Ya baik, dalam kelengkapan berkas itu ada dua yang mesti dilengkapi oleh pasangan calon, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon. Di syarat pencalonan untuk dua pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Nias Selatan sudah memenuhi di minimal 7 kursi. Lalu untuk syarat calon itu pada prinsipnya pemenuhan dari dokumen syarat calon adalah per itemnya itu harus lengkap pada saat pendaftaran. Dan dua pasangan calon ini sudah melengkapi semua per itemnya. Nah, di sini kita ada ruang bahwa kita akan melakukan verifikasi pada setiap dokumen calon. Dan ini akan nanti kita lakukan penelitian berkas, ya. Dan pada dasarnya dari penghubung pasangan calon tidak menemukan kesulitan dalam kelengkapan berkas baik calon bupati, berkas calon bupati maupun berkas calon wakil bupati. Di hari pertama mungkin kita bisa melihat ada dinamika sedikit saja, ya, dinamika pada saat pendaftaran, bahwa ada berkas yang seharusnya ada, yaitu dari pengadilan niaga oleh pasangan calon, dan itu sudah terpenuhi karena di awal memang mereka hanya mendapatkan registrasi pendaftaran pada siang itu. Pada siang itu mereka sudah mendapatkan berkas yang dimaksud, jadi clear. Ya, kemarin clear, dan Bawaslu juga sudah melihat berkas yang dimaksud. Dari Bawaslu sendiri juga yang ikut bersama dengan pihak komisioner dan KPU sendiri, apa yang menjadi perhatian dari pihak Bawaslu sendiri untuk dari pelaksanaan proses pendaftaran pada hari pertama dan hari kedua dari Bawaslu, dari tanggapan dari komisioner sendiri seperti apa? Ya, setiap tahapan yang kita lakukan dalam pencalonan, kita tetap melibatkan rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan tugas pengawasan, dan setiap yang kita lakukan baik pemeriksaan per item dari dokumen pasangan calon itu sudah disaksikan sendiri oleh pihak Bawaslu, dan mereka membuat catatan sendiri terkait itu. Artinya setiap itemnya mereka memberikan koreksi, ya, koreksi dalam artian bahwa berkas itu ada atau berkas itu tidak ada. Tapi 2 hari ini semua berkas sudah lengkap, dan rekan-rekan Bawaslu sampai saat ini juga masih terus menemani kita, ya, dari pertama dan hari kedua. Saya kembali ke Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan sendiri. Pak dengan kita yang tahu bahwasanya proses pertama ini semua berjalan dengan sukses dan lancar. Untuk hari berikutnya kita masih ada 2 hari ke depan, 1 hari ke depan, apa yang kira-kira dipersiapkan sepersiapan hari ini kan dari pihak KPU sendiri untuk penyelenggaraannya, atau lebih rileks dan lebih santai untuk hari esok ini sendiri? Ya, pada prinsipnya kita ada aturan sesuai dengan tahapan kita dengan DAE. Dan kedua, bahwa proses pendaftaran ini berlangsung selama 3 hari, dan sampai besok kita tetap akan buka sebagaimana mekanisme yang ada kepada kita, itu sampai pukul 00 pada itu besok, dan sedangkan hari ini nanti kita akan tutup pukul 16.00 waktu setempat. Jadi untuk terkait dengan persiapan besok, seperti biasa kita akan buka dan kita akan akhiri seperti biasa kita sesuai dengan jadwal kita. Iya, kalau kita melihat dari 2 pasangan calon yang telah menetapkan diri ke Kalimantan Selatan,
di mana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 pada pasal 40 dan 40, di mana itu kan ada syarat minimal 20% dan 25% jumlah kursi yang ada di DPRD kita. Nah, untuk yang selatan sendiri, di mana jumlah kursi itu ada 35 kursi. Dan di dalam 2 hari pendaftaran ini, kalau kita lihat di hari pertama dari bakal pasangan calon Hilarius Nuhal dan Firman Jawa yang diusung oleh 9 partai politik dengan jumlah kursi 26, dan hari ini dari bakal pasangan calon Idealis Mataji dan Saudara Dulu dengan diusung oleh 3 partai politik dengan jumlah kursi 9. Berarti kalau kita melihat dari jumlah kursi sudah 35 kursi, artinya hampir dipastikan bahwa tidak ada lagi bakal pasangan calon lain kecuali 2 bakal pasangan calon yang tetap pada hari ini sebagai yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Ya, kalau masalah puas kita pasti puas ya. Ini dalam konteks ini sebenarnya bakal pasangan calon puas nggak mereka dalam proses pelayanan kita. Dan jelas dalam hal ini KPU Selatan memperlakukan hal yang sama, hal yang adil kepada setiap bakal pasangan calon yang akan mendaftar di KPU Kabupaten Selatan. Jadi itu kira-kira menurut terang bahwa kita selalu memberikan pelayanan yang sama, yang adil kepada setiap bakal pasangan calon, supaya mereka tidak kecewa dan di sisi lain mengalami puas dengan pelayanan kita. Sesuai dengan simbol kita, KPU melayani. Demikian. Baik, kalau melihat untuk para pendukung dari masing-masing pasangan calon kemarin ini begitu sangat membludak begitu yang dikatakan. Nah, kalau untuk melihat dari para pendukung kemarin yang ikut mengantarkan dari masing-masing pasangan calon, apakah terlihat mereka juga mematuhi dari setiap peraturan yang ditetapkan pihak KPU sendiri? Ya, pada prinsipnya saya sudah sampaikan tadi, sebelum pendaftaran pasangan calon ini, KPU Selatan dalam hal ini telah melakukan sosialisasi sebagaimana diaturkan di KPU 6/2020 tentang pemilihan bupati dan gubernur, bupati dan wali kota dalam kondisi bencana alam, tentang kondisi bencana alam COVID-19, dan selalu kita sampaikan dan himbau kepada pimpinan partai politik untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan ini demi menjaga keselamatan kita bersama. Dan terkait dengan masa yang dibawa oleh setiap bakal pasangan calon itu sudah dibuat kemampuan atau dibuat tanggung jawab daripada pihak kesehatan. Yang jelas pada prinsipnya KPU Selatan dalam melaksanakan setiap tahapannya itu tetap patuh dan tetap berprinsip dalam melaksanakan protokol kesehatan dan demi menjaga penyelenggara dan peserta masyarakat itu sendiri. Yang terakhir Pak, untuk KPU Selatan, Pak Eva, apa menjadi harapan dan himbauan ketua KPU sendiri untuk masing-masing pasangan calon yang telah mendaftarkan diri dan kita pada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Selatan secara khususnya dalam mensukseskan di pemilu kada tahun 2020 pada bulan Desember. Ya, kita berharap kepada bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri di KPU Selatan untuk
mengatakan dalam pelaksanaan proses yang dimulai oleh sampai dengan 23 mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan setelah itu kita akan memasuki masa kampanye, dan kita berharap dalam masa kampanye ini nanti dapat kita patuhi bersama protokol kesehatan kita, dan kita juga berharap melalui bakal pasangan calon ini menjadi motor dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kita untuk selalu menjaga jarak, selalu yang prinsipnya mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita berharap juga melalui protokol ini giat dalam menyampaikan kepada masyarakat kita. Nah, untuk masyarakat kita sendiri kita berharap dapat dalam proses pilkada ini selalu patuh ya terhadap himbauan pemerintah dan selalu waspada dalam proses pencegahan COVID-19 supaya Nia Selatan ini berada dalam zona hijau dalam pandemi COVID-19 sehingga tidak memunculkan suatu kekhawatiran kepada masyarakat Selatan. Jadi kita berharap pada prinsipnya masyarakat Selatan sehat-sehat kita dan tidak satupun masyarakat Selatan yang tertular oleh COVID-19. Tentu itu dari kesadaran kita dan kedisiplinan kita sebagai warga dan sebagai masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi itu harapan kita kepada bakal calon dan juga masyarakat kita yang Selatan. Untuk Ibu sendiri apa untuk apa yang dibawa untuk rekan-rekan dari proses pendaftaran ini, baik itu pasangan calon yang terdaftar dan juga masyarakat yang Iya, himbauan kami tambahan dari Pak Ketua, catatan penting dulu adalah bahwa protokol kesehatan itu mesti kita patuh terhadap itu. Dan yang kedua adalah bahwa kepada masyarakatnya Selatan jangan lupa bahwa tolong dicek ya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih ya. Sehingga pada tanggal 9 Desember 2020 bisa menggunakan hak pilihnya. Dan kita berharap suasana kebatinan bisa tercipta dan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman bisa tercipta di Buminya Selatan. Tentu ini harapan semua dan tidak akan terlaksana tanpa kerjasama dari semua pihak. Untuk saat ini dalam menyambut pemilu, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020, KPU Nia Selatan siap untuk melaksanakannya, dan tentu kepada masyarakat yang lain juga, masyarakat umum, untuk ikut menyukseskan kegiatan ini. Dan kepada pihak-pihak pengamanan, kami juga memohon kerjasamanya, dan ini juga kita sudah buktikan dalam setiap tahapan. Polresnya Selatan selalu menemani kita ya, dan apresiasi untuk semua pihak. Demikian juga dari Dinas Kesehatan yang selalu menemani kita untuk selalu mensosialisasikan dalam pencegahan COVID-19. Itu harapan kita semua. Dalam pelaksanaan 9 Desember 2020 kita sambut dengan baik karena ini pestanya rakyat ya, pestanya rakyat, maka kita bersenang tidak dalam rangka suasana yang mencekam, suasana yang membuat ribut ya, tapi ini sesuatu hal yang kita akan menikmati semua pesta ini. Demikian saja Mas Putra. Baik, terima kasih Ibu. Pendengar Radio Selatan di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami saat ini di frekuensi 93,1 MHz, dan juga Anda yang menonton dan menyaksikan kami melalui channel YouTube Radio Selatan dan juga WhatsApp serta Facebook Radio Selatan.
kasih Anda telah menyaksikan dan mendengarkan obrolan singkat bersama Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Bapak Repa Duha, dan Ibu Komisioner Revisi Teknis penyelenggara sebagai anggota DPR yang Hulu yang tadinya sudah menceritakan kepada kita, sudah berbagi informasi kepada kita seperti apa pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembukaan pendaftaran untuk verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon. Ada dua yang telah terdaftar saat ini, yaitu dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Hadi dan juga Pak Firman, serta dari pasangan calon Bupati bakal calon Bupati yang Bapak Delis dan Sosano. Dan kita bersyukur ini tidak terlepas dari seluruh dukungan dari panitia yang mensukseskan kegiatan ini, dan tidak terlepas juga dari kuasanya Tuhan, berkatnya Tuhan dalam penyelenggaraan pembukaan pendaftaran, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon di 2 hari yang sedang berlangsung, dan besok adalah merupakan hari terakhir pada pembukaan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali lagi terima kasih Ibu Medan Dulu, kemudian Pak Repa Duha juga yang saat ini sudah bersama-sama dengan RRI Nias Selatan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi pada program-program selanjutnya, di mana RRI Nias Selatan telah bekerja sama dengan pihak KPU Nias Selatan yang akan membicarakan tentang proses dari setiap item tahap-tahap program dari KPU Nias Selatan untuk Pilkada 2020 pada bulan Desember mendatang. Sampai jumpa